Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bakal bawain apa ya? eh, sharing pengalaman belajar JavaScript secara gratis tentunya di komunitas di aplikasi Discord gitu. Oke, di sini ada biodata saya. Perkenalkan, nama saya Sandi Najril, dari semester 3, jurusan Sistem Informasi. Oke. Nah, apa sih maksud dan tujuan saya untuk sharing di bagi cerita ini gitu? Yang pertama itu tentunya pengen belajar ya. Apa yang pengen dipelajari? Yang pertama itu ya saya pengen belajar public speaking. Kemudian eh, ingin latihan itu juga menyampaikan materi yang telah saya ketahui tentunya kepada teman-teman. Kemudian saya juga ingin melatih mental saya agar berani bicara di depan orang banyak. Nah, kemudian saya juga ingin berbagi sedikit ilmu dan juga research yang saya dapatkan beberapa waktu ke belakang, khususnya di pemrograman ya, yaitu bahasa pemrograman JavaScript. Kemudian saya juga ingin mengajak teman-teman semuanya untuk terus mengupgrade skill, karena ya belajar itu tidak cukup di kelas. Itu apa? Coding itu kan butuh praktek yang tidak sebentar gitu. Sementara di kelas itu kita cuma belajar paling lama itu berapa ya? 3 jam paling. Nah, untuk jadi pro atau jadi mahir di pemrograman itu membutuhkan ratusan jam. Jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman agar mengeksplor apa yang ada di luar kelas, karena memang banyak sumber-sumber yang tentunya gratis juga yang bisa kita manfaatkan. Nah, solusinya apa? Ada komunitas Discord yang namanya Random Parano Lab. Dari namanya itu kan rada gimana ya? Kayak candaan gitu, Random Parano Lab. Tapi sebenarnya komunitas ini tuh komunitas yang cukup bagus menurut saya, cukup sportif, dan isinya juga sangat bagus. Sepengalaman saya, materi-materinya juga itu cukup menantang dan mengasah kemampuan. Nah, jadi bagaimana awal mulanya saya bisa tahu komunitas Random Parano Lab ini? Jadi saya tahu komunitas ini tuh dari IG. Ketemunya itu gak sengaja sih. Lagi scroll IG. Kemudian ya muncul aja postingan dari akun IG si komunitas ini tuh. Saya tertarik lalu gabung aja gitu. Langsung gabung ke RPN. Nah, terus apa itu RPN atau Random Parallel Lab itu? Oke, saya langsung buka aja kali ya untuk website atau repository dari RPN ini. Bentar. Di GitHub ini itu tempat dari si soal-soal dan materi codingnya gitu. Kalau untuk komunikasinya itu ada di Discord. Nah, bisa dilihat di sini top language-nya itu JavaScript. Karena bahasa yang digunakan itu memang full JavaScript. Nah, di halaman pertama ini
ada gambar dari sistem RPN itu sendiri. Oke, ada di sini tuh, jadi RPN ini adalah project dari sekelompok orang ya, orang yang apa ya, founder atau apa ya, founder dari RPN ini tuh si Jackso, atau nama aslinya tuh kalau nggak salah Faisal Firdani. Bisa dicari aja di LinkedIn. Dia tuh programmer Web3, kerjanya itu di luar negeri kalau nggak salah, tapi secara remote gitu. Nah, jadi RPN itu adalah intinya RPN itulah sebuah komunitas buat belajar coding. Khususnya di full stack. Tujuannya itu tujuan dari belajar RPN itu buat ngelatih si programmer pemula ini jadi full stack developer gitu. Kemudian di RPN ini ada beberapa fase ya. Dimulai dari fase 0, yaitu fase pondasi. Nah, di fase 0 atau di fase pondasi ini yang dipelajari itu algoritma ya, dan juga struktur data gitu. Gak seperti biasanya, kan biasanya yang kita tahu awal-awal itu kan HTML, CSS. Kalau di sini enggak, jadi belajarnya itu langsung ke soal-soal pemrograman gitu. Jadi yang diasah itu logika pemrogramannya dulu. Kalau buat front end HTML CSS-nya itu justru di fase 2, di fase terakhir kalau sekarang. Karena fase 3 itu belum ada. Nah, di fase 0 ini yang dipelajarinya itu masih dasar-dasarnya seperti perulangan, pengkondisian, terus fungsi, yang kayak gitu aja. Terus di fase 0 rada-rada terakhir itu ada rekursif, belajar konsep rekursif yang lumayan pusing lah. Kemudian nanti belajar juga objek. Nah, kemudian di fase 1 baru belajar itu pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Tapi sejak pertama gabung saya kurang lebih di tahun kemarin gitu masih di fase 1 awal. Karena lumayan ngestak, soalnya juga lumayan sulit gitu. Dan yang paling masalah utamanya itu di kedisiplinan lah, dibagi waktunya, jadi gak keburu terus. Nah, untuk fase 2-nya sendiri saya juga belum tahu ya materi-materi untuk yang diajarkannya gitu, karena belum kebuka juga kalau di saya. Nah, untuk fase 3 sepertinya belum dibuat ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya live code. Jadi live code ini ketika misalkan teman-teman ini udah menyelesaikan fase 0 awal sampai fase 0 akhir dan mau ke fase 1, itu ada ujian live code dulu. Jadi ujian live code ini itu teman-teman nantinya ngoding sambil share screen, kemudian sambil dipantau juga sama mentornya gitu.
Nah, untuk iPod ini itu ada syaratnya juga. Syaratnya itu ya udah nyelesain semua soal di fase 0, kemudian ada juga level apa ya? Level level 5 kalau nggak salah, atau level 6, level 6 di kode wars. Nah, untuk kode wars ini nanti saya jelasin. Nah, di sini ada mentor-mentornya ya. Untuk mentor-mentornya sendiri belum saya kenal semuanya, tapi yang sering berkomunikasi ini yaitu mentor mentor fase 0 yaitu si Harkon ya. Untuk yang 3 lainnya itu saya belum berkomunikasi gitu. Nah, kemudian di sini ada penjelasan dari fase 0. Nah, kemudian di bawahnya ini ada link untuk mengerjakan fase 0 ini. Oke, paling itu sedikit penjelasan dari komunitas RVN ini. Selebihnya teman-teman bisa dibuka aja dari linknya ini. Oke, balik lagi ke slide. Nah, kemudian bagaimana pengalaman selama di RVN, pengalaman saya gitu. Jadi ya untuk pengalamannya sendiri, itu untuk ngerjain soal sama waktunya itu, jadi nggak ada waktu atau jadwalnya gitu dari situnya. Jadi untuk waktunya sendiri itu terserah kita sendiri mau kapan. Jadi nggak ada jadwalnya lah untuk ngerjain soal sama batas waktu soalnya itu. Jadi sesuai sama diri sendiri gitu. Mau ngerjainnya kapan, mau nyelesainnya kapan, mau berapa lama juga ngerjainnya itu, mereka atau para mentor ini nggak ngebebasin gitu. Jadi nggak ada batas waktunya. Nah, kemudian bagaimana isi dari komunitas RVN ini? Oke, saya langsung buka Discord aja buat liatin gimana RVN di dalamnya. By the way, ini saya pakai sistem operasi Linux. Teman-teman ada yang pakai juga nggak? Karena kalau pakai Windows ini udah gak ngangkat laptopnya. Masih betah di Windows. Nah, ini kira-kira gambaran dari komunitas RVN ini. Nah, ini ada channel-channelnya. Nah, di sini ada chat random ya. Chat random ini jadi teman-teman bebas mau ngechat apa aja di sini, mau tanya-tanya atau mau sekedar good morning juga biasanya ada gitu. Terus biasanya ada meme juga ya. Jadi nggak ngebosenin. Nah, kalau udah jadi murid atau udah daftar, biasanya ngechatnya di sini buat nanya-nanya tentang masalah codingan atau apa gitu di sini biasanya. Ya paling itu aja ya. Selebihnya nanti teman-teman gabung aja ke RPN karena bebas kalau di sini. Nah, untuk cara daftarnya sendiri itu pasti teman-teman harus punya Discord dulu. Kemudian teman-teman harus punya akun GitHub. Setelah itu harus install Git sama Node.js. Nah, untuk cara mulai tugas teman-teman bisa masuk dulu ke Discord-nya, kemudian cari link repository dari fase 0 RPN. Repository itu di-clone ke GitHub teman-teman, kemudian linknya itu disalin, dipastikan ke Discord-nya gitu.
ada channel khususnya. Tapi di Discord-nya juga sih ada panduan-panduan buat daftarnya itu. Jadi teman-teman yang pertama-tama itu gabung aja Discord-nya dulu. Kemudian nanti ada panduannya. Nah, saran untuk teman-teman yang mau gabung RPN, saran saya itu gabung aja dulu lah. Kalau ada kendala bisa nanya-nanya, baik di komunitasnya nanti atau bisa nanya ke saya juga. Kemudian kalau udah jadi murid itu atau udah daftar, pastikan itu konsisten lah. Punya jadwal buat ngerjain soal-soalnya gitu. Karena gak ada waktu atau gak ada jadwal batas untuk pengumpulan tugas, malah jadi kayak apa ya? Jadi yang bikin leha-lehanya itu gak ada deadline-nya. Nah, selain komunitas RPN, saya juga mau men-share dua platform ya, yaitu Codewars dan juga TLX. Nah, apa itu Codewars? Jadi Codewars ini itu sebuah website ya buat latihan logika pemrograman. Jadi di dalamnya itu ada soal-soal pemrograman yang bisa diselesaikan menggunakan bahasa pemrograman apapun itu. Bukan apapun, tapi banyak pilihan bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Soalnya tuh ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling mudah itu ada Q8 dan yang paling sulit itu ada Q1. Kalau dari kedua. Kemudian ada juga website yang namanya itu TLX Toki. Bisa di search aja. Nah, kalau TLX ini tuh website dari Indonesia. Jadi kalau nggak salah dikembangkan oleh alumni apa ya? Alumni anak Olim Informatika lah, kayak begitu. Jadi di dalam TLX itu sama kayak Codewars, tapi di TLX ini tuh menggunakan bahasa itu C++. Tapi bagus juga buat melatih logika pemrograman dan juga pemrograman dasar gitu. Karena memang diajarkannya juga dari dasarnya banget. Kemudian banyak juga soal-soal latihannya. Soal-soal kayak OSN. Ya, soal-soal OSN tahun-tahun ke belakang gitu. Banyak juga yang bisa diselesaikan dan cukup sulit juga. Ya, semakin sulit semakin bagus sih untuk melatih logika pemrograman. Nah, terus apa hubungannya dengan RPN ini? Nah, untuk kode baris sendiri itu menjadi syarat buat ke fase 1 dari fase 0. Jadi, kan tadi itu ada live code buat naik ke fase 1. Nah, untuk salah satu syarat live code itu, kode warsnya itu harus udah Q6. Tapi untuk ke Q6 ini nggak terlalu sulit. Masih dasar-dasar pemrograman. Jadi nggak usah khawatir. Nah, untuk cara mulainya itu, kalau di Codewars bisa langsung daftar aja pakai akun GitHub. Kemudian di TLX juga bisa langsung daftar aja pakai akun teman-teman sendiri. Oke, paling itu saja yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share. Kemudian di sini kita diskusi ya dari teman-teman. Barangkali ada pertanyaan atau ada tambahan, saran, kritik juga boleh.
Silakan Abi. Izin ya, Abi teh tadi masih bingung terkait kode wars itu. Bisa dijelasin deh teh, kode wars itu seperti apa dan perannya untuk apa gitu. Nah, untuk kode wars ini tuh seperti ini tampilannya. Di sebelah sini JavaScript, ada bahasa pemrograman yang mau kita pakai buat nyelesain masalah yang ini tuh masalahnya pakai bahasa Inggris, tapi biasanya saya translate dulu tuh. Kemudian di sini ada pilihan untuk jenis soalnya gitu. Mau jenis soal fundamental, soal rank up, soal practice and repeat, beta atau random gitu. Di sini pilih fundamental aja. Kemudian di sini ada skip. Misalkan mau nge-skip soalnya, nggak mau yang ini gitu, bisa di skip. Nah, kalau misalkan mau ngerjain soal yang ini, bisa langsung dipencet train aja. Nah, ini soalnya write function remove exclamation mark which removes all exclamation mark from a given string. Nah, di sini buat nulis kodenya. Kode buat nyelesain masalah yang di sini gitu. Nah, yang di bawah ada test case atau penguji dari solusi yang kita berikan. Di sini hello world, inputnya gini, kemudian sesudah memakai solusi yang kita berikan harusnya jadi kayak gini gitu. Kalau outputnya beda, soalnya itu atau solusinya itu kurang tepat, harus yang sesuai sama yang ini. Jadi kesimpulannya, kode wars ini tuh tempat latihan soal programming lah, tempat ngasah logika, ya tempat berlatih gitu aja. Iya benar. Kayak ini merenya kayak kursus gitu merenya. Ya kan kurang lebih seperti itu. Tapi di sini tuh nggak diajarin kalau untuk pemrogramannya. Jadi di sini mah khusus untuk kerjain soal aja, nggak ada kayak materi-materi dasar programannya gitu. Oh jadi buat ajang latihan aja gitu ya. Iya ya. Oke, thank you. Kalau yang lainnya itu ada HackerRank, terus ada apa ya? Ada LeetCode kan. Di TLX juga ada soal-soal kayak gini. Kayak dari Docker juga, Codewar sama TLX itu platform buat melatih penyelesaian masalah menggunakan algoritma sama pemahaman data struktur ya. Seperti itulah pemecahan masalah. Angkatan saya pas semester 1 udah diajarin JavaScript sama apaan tuh. Tapi nggak ada bukannya lagi. Tapi semester 3 itu udah ke framework sih, Laravel. Ini bareng kalau natif di semester 2. Rino, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Muhammad.
Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ridho Ramadhani dari Sistem Informasi semester 1. Kan tadi Kang Sandi bilang ya, kalau pas sesi mentoring itu cara live gitu kan. Iya, iya. Nah, untuk komunitas RPN ini tuh berbayar apa gratis, Kang? Gitu. Gratis, 100% gratis. Berarti pas mentoring secara live itu berarti gratis juga. Gratis, gratis juga. Wow. Oke, oke, Misal, oke, oke. ya selain live code juga ada live kelas gitu. Jadi misalkan eh, teman-teman nih, Taufik ya, lagi Iya. ngerjain misalkan sebuah soal ya, kesulitan gitu, sudah buntu lah. Nah Mm-mm. itu bisa bisa request aja buat live kelas sama mentornya. Nanti dijadwalin, misalkan kapan gitu, misalkan sore atau malam kayak gitu sih. Hmm, Live kelasnya juga santai, diajarin langsung nanti. oke, 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 siap, Kang. Live kelasnya di Discord. Oke, terima kasih jawabannya, Kang. Oke, oke, siap, siap. Kalau di dasar-dasar mah lumayan lancar ya. Dasar seperti variabel, perulangan, if else gitu. Fungsi yang itu masih lancar. Objek juga lumayan lah. Masih lumayan lancar. Pas ketemu konsep rekursif, itu lumayan pusing sih. Rekursif kan yang fungsi kayak manggil fungsi lagi gitu. Terus yang sulit, yang sampai sekarang lah masih masih susah gitu, itu di OOP JavaScript. Di object oriented itu masih belum paham gitu. Kalau untuk sintak-sintaknya mah biasanya searching aja. Cuma yang bikin susah paham itu kayak itunya, kayak apa ya? Kayak logikanya lah kayak gitunya kan. Kumaha kumaha kan? Live coding. Oh, pernah sih kan? Pas di pas live code itu kan, itu gak boleh buka ya. Jadi gak dihafalin sih Kang. Kalau udah biasa mah pasti katarak lah. Soalnya JavaScript kan penulisannya itu kayak Python ya. Nggak rumit-rumit amat. Nggak kayak bahasa yang low. Kayak bahasa Inggris lah. Terus kalau JavaScript itu kan kalau nggak pakai titik koma nggak masalah. Nggak kayak PHP. Kalau nggak pakai titik koma itu error. Kalau JavaScript mah nggak ketat-ketat lah. Nggak ketat-ketat. Eh, Kodenya itu sintaksnya itu nggak ya kayak gitu. Jadi
repositori GitHub. Oke. Nah, untuk GitHub sendiri GitHub itu kayak buat sosmednya programmer kan ya. Jadi repositori GitHub itu benar kata Kang Ihsan ya. Jadi cuma folder gitu. Misalkan folder isiannya itu project website Rohman. Terus foldernya itu diupload ke GitHub. Nah, foldernya itu nanti disebut repositori. Sepemahaman saya sih gitu ya. Kalau dari Kang Ilma bagaimana Kang? Sama dari Kang Ihsan itu. Siapa tahu ada penjelasan yang berbeda. Repositori itu kayak list project lah kayak gitu. Kalau saya ada ini bisa juga buat backup gitu. Backup codingan. Jadi nggak pakai Google Drive, nggak dipoto gitu. Jadi upload aja ke GitHub. Gampangnya di GitHub itu kan bisa langsung git clone di terminal untuk ngatur repositori GitHub-nya itu buat update atau buat ngeditnya itu pakai Git. Kayak gitu sih sepemahaman saya, setahu saya. Paling izin menambahkan mungkin ya. Ada suaranya nggak ya? Ya, selain itu pun nanti pun kalau misalkan Rohman atau teman-teman pun kalau misalkan kerja bareng-bareng gitu ya. Nah, nge-git gitu juga enaknya itu gini, kalau misalkan kita apa tuh pengerjaannya bareng-bareng atau paralel. Nah, jadi kita tuh bisa kodenya itu bisa langsung ngambil dari situ, tinggal ngepush. Nanti tinggal dari pihak PM-nya atau project manajernya itu nge-recap. Terus kalau misalkan udah hasil di tesnya, nanti tinggal di-push gitu. Jadi kan misalkan kalau misalkan kita project tuh kalau misalkan sekarang tuh seorang-seorang, tapi kan kalau nanti tuh kita tuh pekerjaannya tuh per fitur. Misalkan Kang Ilma ngerjain fitur login, saya mengerjakan fitur produk dan lain-lain. Nah, nanti tuh kalau misalkan project manajernya tuh ngeliat tuh dari GitHub juga, tapi lebih enaknya itu lihatnya tuh menggunakannya tuh GitLab sih. Sama-sama aja sama GitHub, tapi kalau yang lebih sering dipakai mah GitLab, tapi mirip-mirip aja. Jadi bukan hanya dipakai seperti sosial media yang kayak menyimpan atau itu, tapi kalau misalkan nanti proyeknya besar pun bisa lebih rapi pengerjaannya. Seperti itu paling tambahannya. Kalau maksudnya repositori GitHub, ChatGPT itu gimana? Kalau repositori GitHub, ChatGPT itu saya belum tahu ya. Kang Yamal tahu nggak, Kang Isan? Belum pernah coba. Kalau nanti itu fungsinya buat apaan? Oh ya, Copilot, bener. Bisa Copilot kan pakainya itu. Namanya Evo. Ya, Ilsan. Proyek Laravel kemasan. Dengar apa lo? Bingungnya. Sami gue bingung gue. Ya paling iya teman-teman, iya teh ya event course buat teman-teman yang mau ikut ini mah ya. Tapi diharapkan ikut sih ya untuk memperbanyak portofolio juga. Ini ada event gratisan dari ini bisa langsung daftar loh ya. Nah, ini tuh dari Revoyu. Nah, ini teh materi singkat sebenarnya mah tapi tentang software engineering.
Jadi buat misalkan teman-teman buat yang mau ikut, boleh ikut kayak gini. Nanti bisa masuk ke ininya sendiri langsung. Nah, ini teh gratis dan materinya itu tentang yang ini. Jadi untuk teman-teman yang semester 1 atau 3 atau sampai semester 7 pun yang ada waktu luang atau misalkan ingin memperbanyak pengalaman mungkin ya. Ini bisa mantap dalam materinya itu seperti ini, ada webnya, ada CSS-nya dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya itu doang sih. Dan untuk teman-teman G yang tadi mungkin selain yang ikut Discord juga bisa juga itu ikut kayak di coding ya Kang Ilma. Soalnya soalnya nanti kalau misalkan kebijakannya berubah, misalkan kampus teh semester setiap semester kan beda ya. Nanti misalkan kalian pas magang ada lagi stupen, bisa langsung masuk gitu, itu biasanya. Dari di coding, kalau misalkan teman-teman mau masuk. Harusnya udah tahu ya. Nah ini kalian masuk aja langsung. Tapi kalau di sini mah semuanya kayaknya udah masuk di coding nggak sih? Iya. Belum. Makanya itu paling banyakin organisasi atau misalkan banyakin aktivitas kayak yang tadi di coding, review, Bangun kayak gitu. portofolio dulu ya. Nah, betul. Suka ditanya Kang yang kayak sertifikat yang kayak gitu. Jadi emang sertifikatnya biasanya jangan ditanyakan. Paling kayak gitu nanti teh